Ya, baik. Sekarang kita lanjut ya. Kalau yang sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan instalasi CI4 ya dengan berbagai macam kondisi dan permasalahannya. Kita akan mencoba mengeksplor ya, mengeksplor lebih jauh. Sebagai contoh ya, kita kalau tidak mengaktifkan ini pretty URL ya, ini sebagai contoh kita membuat controller ya, var www.ml misalnya ke project root ya, yang tadi diinstal dengan menggunakan Composer. Atau mungkin kalau ini URL-nya terlalu panjang, nggak enak, ini bisa disingkatkan dengan berbagai macam cara ya, dengan menggunakan symlink ya. Sebelum kita lanjut ke pretty URL, kalau URL-nya panjang juga nggak pretty ya, maka kita coba dulu dengan memperpendek URL-nya ini dulu. Ini jadi jangan terlalu panjang ya, terlalu panjang juga nggak enak ya. Tadi harus masuk ke apa itu project root public ini ya. Nah, ini akan kita coba kita singkat URL-nya. Jadi kita harus tahu dulu. Misalnya ini kita taruh di sini ya. Ini sekarang kita mempunyai dua buah CI4 ya, yaitu di project root dan di framework 414. Tadi project root ini kita install dengan menggunakan Composer, yang framework 414 ini kita install dengan menggunakan downloadnya. Kita download source code terus kita ekstrak. Nah, kalau root directory Apache-nya kan menujunya ke ini, ke HTML ini ya. Maka akan coba kita rubah ya, menuju ke project root public. Nah, di sini ya. Nah, ini akan coba kita rubah ke sini. Rekan sekalian nggak usah bingung ya kalau menggunakan Windows. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu dibuka saja SAM-nya, nanti diklik di bagian config, nanti munculnya sama ya. Misalnya kalau di Linux kan di Apache ini site enable ya, misalnya di 00 default misal ya, tergantung juga sih settingannya kemana gitu. Ini kita rubah ya, misalnya ini kita rubah ke tempat yang tadi ya, jadi var www project root public ya. Lalu kita, kalau di Windows kan tinggal diklik aja ya, di stop start gitu ya, sama ini juga stop gitu ya, stop start. Nah, gini bisa ya, atau kalau di Linux bisa restart gitu misalnya, bisa juga ya. Maka kalau kita buka ini, alamat ini kan jadi nggak ada ya, not found. Kita nggak perlu pakai ini lagi, kita cukup begini saja. Nah ya, tadi itu cache dari browsernya nge-cache, jadi terus kita tekan Ctrl R ya, kita klik gitu. Nah, maka kita udah nggak perlu lagi pakai slash apa begitu. Nah, baik, sekarang kita akan menuju ke pretty URL ya. Jadi kalau kita misalnya kita masuk ke sini ya, kita mau membuat metode di dalam controller ya, misalnya ini kita masuk ke app controller. Nah, ini ada function namanya test ya, isinya echo test ya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai MVC, cuman karena kita membahas pretty URL ini, kita sudah menyinggung sedikit ya tentang controller. Nah, ini kita buka ya, itu bukanya kan begini ya, index.php terus nama itunya home gitu ya, home terus test. Nah, ini muncul ya, jadi yang di sini nih
muncul ya. Kalau misalnya kita ganti tes 123 123 4 123 gitu ya, 124. Nah ini misalnya ini kita refresh, nah muncul ya. Nah ini kan jelek, ini URL nya kan ada indeks PHP terus ini inputan dan sebagainya. Nah maka kan ini akan lebih manis kalau ini nggak usah begitu ya, jadi gini aja gitu, kita enter, dia nggak ada ya. Karena apa? Karena ini dianggapnya directory begitu, di public home test, nggak ada apa itu rewrite URL. Jadi kalau kita menemui ini nanti dikonversi menjadi apa seperti yang tadi gitu ya. Nah itu caranya bagaimana? Ini di sini kan udah ada ya, kita enable dulu ya, kita enable ini di konfigurasi httpd conf ya. Nah, terus kemudian di allow override. Nah kalau misalnya rekan mahasiswa sekalian ini menggunakan apa itu SAM itu by default ya sudah aktif ya untuk mode rewrite nya itu. Kalau belum aktif ya harus diaktifkan dulu di config-nya seperti yang dijelaskan di sini ya. Tapi setahu saya kok kebanyakan sudah aktif, apalagi menggunakan Laragon itu. Kalau menggunakan Linux belum. Tapi jangan khawatir, kalau di Linux versi baru itu seperti ini ya, seperti ini sudah cukup ya. Jadi mengetikkan A2 enmode ini untuk mengenable, jadi dia akan otomatis ngedit apa itu Apache conf. Nah, ini kan modul-modul enable-nya ini kan ada di sini nih, ada di apa? Nah ini di mode enable ini yang di load ya, itu dia lebih rapi. Jadi kita di Apache 2 conf di directory mode available ini yang ada ya, ini apa saja di sini ya. Nah ini rewrite ini nanti disimlink ke mode enable. Nah ini dia otomatis ya. Kita ketiknya perintah A2 enmode. Nah ini gini aja, rewrite. Nah ini di sini dia langsung enable. Kalau kita ls -l grep rewrite, ada dia di sini. Nanti kalau mau disable tinggal A2 this mode. Nah gini, rewrite. Nah ini kalau ini nggak ada ya, berarti dia sudah tidak aktif lagi. Oke, sekarang kita aktifkan ya, A2 en mode rewrite. Nah, oke, setelah kita aktifkan, kita restart Apache-nya. Service Apache 2 restart. Setelah kita restart, ini kalau kita enter bisa atau enggak kira-kira? Enggak bisa ya, belum bisa, karena kita belum melakukan allow override ya, all. Nah ini kita langkahnya kan ini kan, allow override all ini kita edit ya di etc Apache. Nah, pada section directory tentunya kan kita kan ada di farmww ya. Nah yang diedit ya ini gitu, jangan ke tempat lain. Kalau di home httpd ya yang diedit yang di home httpd ya. Jadi disesuaikan. Kita restart ya. Oke, lalu kita coba lagi. Nah berhasil ya.
Jadi URL kita nggak perlu menggunakan index php/home/test gitu, nggak perlu ya. Cukup seolah-olah ini seperti ada direktorinya gitu, home test, padahal ini adalah berkat mode rewrite dari Apache yang diaktifkan ya. Dan ini konfigurasi mode rewrite nya kan kira-kira seperti ini, rewrite engine bla 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 ini sudah disediakan oleh si siapa itu CI4 nya ya. Nih sorry, project root tadi kan udah pindah ya, pindah di public ini. Nah ini ya tuh ya, sudah disediakan di sini. Jadi rewrite engine nya sudah lengkap ya. Ini kita nggak perlu ngedit, tinggal config ya. Kalau kita menggunakan Nginx sama ya, hanya kita cukup memberikan perintah seperti ini pada konfigurasi, lalu kita restart Nginx nya, maka dia langsung otomatis pretty URL nya itu aktif ya. Oke, baik, sekarang kita lanjut mengenal konsep MVC pada CI4 ya. Kalau MVC itu kan singkatan dari Model View Controller ya. Itu sebetulnya desain ya, desain arsitektur untuk misah-misah ya. Jadi programnya itu lebih terstruktur, mana yang untuk database, mana yang untuk controller ya, mana yang untuk view. Nah, fungsinya apa ini MVC ini kan? Mungkin kita semua sudah tahu ya, sudah sering dengar ya, MVC kan model ya. Model itu berkaitan dengan database ya. Itu nanti ada di sini ya. Terus view berkaitan dengan tampilan ya, dengan tampilan. Terus controller ya. Ini nih yang diakses secara langsung nih oleh si siapa? Oleh yang nge-browse, maksudnya yang membuka alamat atau aplikasi kita ya, itu akan diakses secara langsung ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang MVC ini, kita akan bermain-main dengan root ya. Kita penting ya root, karena di dalam rekayasa web ini mungkin MVC nggak dibahas secara lebih detail ya, maksudnya terutama yang berkaitan dengan view ya, karena kan kita tidak mendesain front end ya, kita mendesain sebuah service, maka kita harus mengerti, jadi menguasai tentang root ini ya. Nah, root ini apa? Root ini berkaitan dengan URL apa itu mengakses controller mana, metode apa gitu ya. Ini home index gitu, jadi artinya kan get slash dia akan mengakses ke home index ya. Filenya ada di mana? Ada di app config routes ya. Ini kalau kita cek, nah ini di app config route. Nah ini ya, perhatikan ya, ini kita ada di var www.project-root app config route. Kita enter, kita akan ketemu routingnya itu di sini ya, set default route app. Nah, ini berarti dia menggunakan apa itu auto ya, auto route ya, menggunakan auto route. Lalu kalau kita akan menambahkan route bagaimana? Ya ini seperti ini nih contohnya nih ya. Ini kita coba ya, kita coba copy paste ya. Copy, kita menambahkan, jadi di sini kan ada variabel route ya, objek ya. Objek itu route itu ini ya, service route ini sebuah objek. Nah, ini kita apa,
coba untuk memainkan di sini misalnya. Nah, ini coba masuknya ke home, coba. Nah, begini ya. Jadi di situ ada controller namanya home, terus metodenya coba. Lalu kita buat ya. Ini controller home public function coba, misalnya begini ya. Echo ini adalah coba. Nah, maka ini kalau kita klik dengan URL seperti ini ya, ci4/coba sesuai dengan yang disebutkan di ini. Saya buka satu lagi saja. Sorry, enggak kesini ya, sudah pindah ya. Project root. Ini kan file rootnya itu ada di ini ya. Nah, di config ya, app config root ini kita masuk ke sini ke app config ya. Nah, ini root. Kita akan membuat coba. Nah, coba ini menjalankan home coba ya. Misalnya kalau kita berkaitan dengan service ya, kita akan coba membuat service. Misalnya contohnya begini ya, ini kita begini. Kita kasih layanan 1 misalnya gitu ya, layanan 1 layanan gitu aja ya, layanan. Lalu kita kasih di sini layanan gitu ya, layanan titik layanan. Nah, ini kan berarti kan ada controller ini yang namanya layanan ya, ini. Terus di dalamnya itu ada metode yang namanya layanan gitu ya, itu diakses dengan metode get terus layanan gitu. Nah, ini kita buat aja, gampang ya. Jadi kalau kita susah ya copy aja home gitu, layanan PHP gitu ya. Nah, jangan lupa ini kan kelas ini kan di load lewat entry script ya. Nah, extendnya ke base controller ini jangan lupa gitu. Nah, ini layanan. Nah, ini adalah layanan. Gini. Coba tadi ini kita ganti layanan. Terus ini adalah layanan, munculnya seperti ini ya. Ya, tadi kita membuka file root ya. Root ini di sini kita mencoba membuat directory get/layanan ya, menuju controller yang namanya layanan dengan metode yang namanya juga layanan ya. Ini kita coba, tadi kan sudah kita copy, kita membuat public function ya, layanan. Kita akan mencoba menggunakan parameter ya, misalnya di sini adalah masukannya n gitu misalnya ya. Oke, lalu kita adalah layanan, Anda memasukkan data string A. Nah, seperti ini ya.
Maka kalau kita mendeklarasikan seperti ini, terus di rootnya kita langsung arahkan ke sini, kita itu bisa menggunakan gini ya. Maaf. Layanan ya. Tes misalnya gini ya. Nah, ini sorry ya, nggak ketemu ya, data, masukkan data apa, kan ini datanya n ya, variabelnya, maaf, bukan a, ini variabelnya n begini ya. Nah, ini data tes ya. Jadi ini setelah masuk ini ya, ini ada parameter. Jadi parameter berupa variabel yang kita masukkan, misalnya contoh testing bla bla bla. Nah, ini muncul ya. Kalau datanya 2 ya, coba ya, bisa 2 atau enggak. Bisa nih harusnya ini. Misalnya gini ya, N2, masukkan data pertama, misalnya pertama adalah ini, koma, data kedua adalah N2, misalnya gitu ya. Ini kita tambah lagi ya. Jadi URL-nya itu bisa digunakan sebagai parameter untuk memasukkan data 1, data 2 ya. Nah, ini muncul data pertama, data 1, data kedua adalah data 2 ya. Sekarang kita akan coba bermain-main dengan misalnya layanan. Nah, ini nggak mau ya, karena kan dia butuhnya 2, dikasih 1 dia nggak mau. Nah, sekarang kita akan coba membuat misalnya fungsi service sederhana ya, misalnya penjumlahan saja gitu ya. Penjumlahan kita hasil sama dengan N1 plus N2 ya. Terus kita echo begini ya, echo string hasil. Nah, gini ya. Nah, ini layanan misalnya kita menyuruh 100 tambah 500 ya. Nah, ini 600 ya. Hasilnya 600. Nah, nanti kalau kita membuat atau mendesain sebuah service ya, ini menggunakan ini. Nanti parameter ini kita mainkan di sini, nanti kita lempar ke database ya, ke model. Nanti hasilnya dikembalikan dan kita encode dalam bentuk JSON ya. Itu yang wajar seperti itu. Tapi mungkin ada cara-cara yang lain yang tidak umum, bisa juga ya. Misalnya kita menggunakan enkripsi atau menggunakan base 64 dan sebagainya. Nanti data itu kan sebagai respon ya, respon service itu nanti kita lakukan decode. Nah, decode-nya seperti apa itu monggo ya. Tapi kalau yang umum itu menggunakan JSON ya. Kembali lagi ya, tadi root sudah jelas ya. Ini jadi root dari CI4 itu bisa kita main-mainkan ya, supaya URL-nya itu lebih singkat dan lebih cantik ya. Terus dia larinya kemana juga ini ya, bisa kita mainkan. Dan ini hidden ya, maksudnya kan kalau ini udah di route seperti ini, larinya ke page about, ini kan kita nggak tahu ini controllernya mana kan gitu kan, cuman /about gitu. Nah, ini auto route ya, auto route ini bisa enable, bisa disable, true atau false. Kalau false ya berarti artinya nggak bisa kita langsung nembak ke nama controller kemudian terus
langsung ke metodenya gitu nggak bisa ya. Tapi kalau ini kondisinya true, dia bisa. Oke, seperti tadi yang udah dijelaskan ya, kita udah bermain-main. Controller itu kan skemanya seperti ini nih ya. Jadi ada namespace ya, terus kelasnya apa, extend. Nah, nanti public functionnya ini metode-metode yang ada di dalam controller ya. Nah, ini contoh ya, contoh dari apa? Dari controller ini kita akan coba untuk merender ya. Jadi kan ini tadi di contohnya ini kan sudah ada ya. Ini index ini merender welcome message ya. Nah, welcome message-nya itu ada di mana? Coba kita buka ya. View, nah, V-nya besar ya, huruf besar. Ya, ini kan ada file namanya welcome message. Nah, ini adalah file yang di render tadi oleh siapa? Si home ini tadi ya. Nah, sebagai contoh nih, kita akan melakukan ini ya. Kita membuat controller baru aja, misalnya coba kita skeletonnya niru aja ya, niru ini ya. Ya, biasakan untuk kelas itu dimulai dengan huruf besar. Nah, ini kan kelasnya namanya coba ya, coba extend base controller. Nah, ini skeletonnya seperti ini ya, jadi dia namespace-nya ada di app controller, nama kelas extend-nya ke base ya, base controller di sini. Ini kalau kita nganu aja yang buat function baru ya, misalnya public function coba, berarti kan nanti aksesnya kan coba begitu. Nah, ini kita render, return view, nah, kita render ke coba. Nah, nanti dia akan lari ke ini, ke sini ya. Oke. Kita membuat function misalnya oh, ini adalah file view coba. Nah, ini ya. Tadi kan ada controller yang namanya coba ya. Terus di dalamnya ada metode namanya coba ya. Di dalam metode ini dia melakukan render ke dalam view yang namanya juga coba, atau dinamakan ya, dibedakan ya, sorry, view coba gitu ya. Dia merender ke namanya view coba. Ini kita coba dulu kan dia meleset ya, mau atau enggak nih. Coba. Nah, ya kan. Nah, view coba nggak ada, dia nggak mau kan. Nah, ini kita buat nih. Ini tadi kan kita buat namanya coba kan, kita rename jadi view coba. Nah, tuh ya. Nah, maka dia akan muncul jadi file yang ada di sini nih. Tampilan yang ada di view coba ini akan dirender oleh yang dari controller coba ini ya. Kalau misalnya kita akan mencoba untuk passing variabel ya dari sini, misalnya contohnya ini ada parameter 1. Nah, kita kasih nama P1, terus kita render ke sana, kita kirim ya variabelnya itu dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk array ya. Misalnya kan di sana itu di controllernya dinamakan misalnya var1 gitu ya. var1 itu isinya apa yang dipassing, yaitu parameter p1. p1 itu yang diisikan lewat URL kita tadi ya. Tadi kan udah dijelaskan ya, untuk passing variabel dari URL menuju ke controller. Nah, maka nanti yang kita masukkan itu akan dikirim nih. Nah, dikirim ke sini nih.
dia apa namanya, var 1 ya, gini. Coba masukkan 1. Nah, sebentar ini. Nah, ini ya, masukkan variabel. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, ini P1 ini kan variabel yang dimasukkan lewat URL. Nah, setelah masuk kita mencoba untuk merender ya, ini view coba, dan di sini ada variabel yang kita namakan var1, isinya adalah P1 yang kita masukkan dari URL ini ya. Nah, ini kan, maka nanti munculnya seperti ini nih, masukkan 1 tes gitu ya. Nah, Anda masukkan variabel, masukkan 1, ini seperti ini ya. Nah, ini di sisi view-nya juga ini variabel yang dikirim ya, namanya var1. Jadi array di sini kan ada array var1, isinya ini di view akan menjadi nama variabel var1 ini. Misalnya contohnya gini, kita ganti ya, var gitu ya, var. Nah, di sini ini nggak ada ya. Nah, karena kan di sini namanya nggak var1 tapi var ini. Nah, ini masukkan P1. Kalau kita ada 2 ini ya sama ya, nggak apa-apa. Misalnya ini ada P2 gitu ya, P2, maka di sini kita namakan var1 dan var2 gitu, nggak apa-apa. Misalnya gini kan, P2 ya, seperti ini ya. Nanti di sini ini kan nggak mau ya, kan dia dua parameter ya. Masukkan 1, masukkan 2. Nah, Anda masukkan variabel ya, masukkan 1, masukkan 2. Nah, ini kan ini belum ya. Nah, jadi ini kan ada var1, var2. Ini masukkan variabel 1 misalnya ya. Nah, ini variabel 1 adalah var1. Nah, kita pr misalnya gitu ya. So, variabel 2 adalah string var2. Nah, ini ya. Oke, kita klik. Maka variabel 1 adalah masukkan 1, variabel 2 masukkan 2. Nah, ini kalau kita tambahi bla 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 bla, nah, ini dia masuk di variabel 1, ini variabel yang kedua ya. Oke. Nah, ini tadi cara merender ya, sudah kita praktekkan. Jadi cukup kita ketik return view welcome message var1 dan ini ya, isinya apa gitu ya, isi var1. Kalau tadi kan kita mencoba mempraktekkan isinya ini adalah parameter yang ada di URL ya, yang diketik di URL. Nah, ini pengenalan RESTful dengan C4. Nah, ini nanti setelah ini kita akan mencoba praktek ya, bagaimana mendesain RESTful. Sebetulnya tadi kita sudah mulai mengenal ya dasar-dasar dari RESTful ya, dari rutenya ini ya. Cuma nanti di sini kita, karena pada prakteknya kan nggak mungkin RESTful cuman teks-teks gitu aja ya, jadi useless gitu, nggak ada gunanya. Pasti kan berkaitan dengan database. Maka nanti kita mencoba untuk belajar bagaimana mengkonekkan apa itu database ya. Ini contohnya nih seperti ini ya. Nah, terus grupnya itu akan kita bahas pada pertemuan kita
berikutnya ya. Jadi next nanti kita akan mempelajari lebih mendalam bagaimana kita membuat web service dengan menggunakan C4 ya. Kalau sebelumnya kita tadi sudah bisa ya, install C4 sudah bisa. Terus bagaimana mempassing variabel dari URL masuk ke dalam controller ya, bahkan udah dikirim ke, mencoba untuk dikirim ke view ya, kita udah bisa. Nanti kita akan melangkah ke bagaimana mendesain RESTful dengan C4 ya. Mungkin sekian dulu, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.